1 tael, 2 tael, 5 tael. Jual beberapa babi lagi? Cukup buat beli suami. Bawa pulang buat kawin. Babiku, Cuin Yang. Babi yang kau jual lari. Balik babi lari. Minggir. Minggir semua. Di dunia ini kok ada pria seganteng itu? Ayo jalan. Kasihan banget. Dia buruan yang ditanyai langsung oleh raja. Orang lain dilarang mendekat. Sekarang, atas perintah raja, dia dijual sebagai budak. Dijual? Berapa saya beli? Kehendak raja, Pangeran Kuen dari selatan bersalah atas penghinaan, dicurigai makar, harus dijual semurah mungkin. Semurah mungkin. Kalau begitu 3 tael perak. 3 tael. 5 tael perak. Tidak usah kembali. Orangnya saya bawa ya. Suamiku pulang kawin. Baginda, Pengadilan Agung Kerajaan sudah selesai menyelidiki. Masalah makar dengan Pangeran Kuen tidak ada hubungan. Ada yang sengaja memfitnah, tujuannya menyingkirkan Pangeran Kuen. Apa? Aku Pangeran Kuen yang hanya di bawah 1 orang di atas 10.000 orang dengan segudang jasa. Namun berakhir di fitnah makar, dijual sebagai budak. Bersama perempuan galak ini. Kenapa melotot? Bu, pulang. Siapa dia? Dia? Panggil bapak. Pak, Panggil ayah. ayah. Ibu, kenapa ayah tidak peduli kita? Ayah, Hari pertama di rumah kita, masih sok. Nanti setelah malam ini dia akan baik. Sudah pergi bermain. Dunia orang dewasa selalu rumit. Mau apa? Sebelum kawin tentu harus dimandikan sampai bersih. Kawin? Kamu berani bilang sama aku kata-kata kotor? Beraninya kamu? Kawin apaan sih? Ini kan kawin apalagi? Babi peliharaanku semua dikawinkan. Kamu mau mandi sendiri? Atau aku yang bantu? Kamu tahu nggak batasan laki-laki dan perempuan? Ngapain? Enggak. Aku daripada menyerah, lebih baik mati. Kalian siapa? Menyisir rambut pengantin pria. Semoga cepat punya momongan. Meskipun ini pernikahan, seharusnya pengantin wanitanya yang dirias. Mana ada pengantin pria yang dirias? Itu nggak masuk akal. Tutup kepala, pengantin pria berangkat.
sembah langit bumi. Buat repot aja, suamiku langsung saja sujud ke mantan suami. Pokoknya kamu yang kedua. Aku yang kedua? Kenapa? Nggak suka? Jangan harap. Nggak mau sujud, nggak ada pilihan. Masa? Bagaimana bisa aku jadi yang kedua? Itu perintah orang tua, nggak ada perasaan. Lagi pula, dia sudah mati di medan perang 8 tahun lalu. Jangan cemburu. Siapa cemburu? Apa ini? Ramuan penambah subur buatan Cintri, kesukaan babi kecil. Aku nggak minum. Ya, katakan saja, ramuan ini babi aja minum jadi birahi. Apalagi laki-laki yang nggak kuat. Sudahlah, Siapa bilang aku nggak kuat? Bawa ke sini. Aku minum. Sudah habis, lalu kenapa? 3, 2, 1. Keperawananku. Pertama kaliku. Kenapa aku yang menidurimu? Merasa dirugikan? Aku menjaga kesucianku setengah hidup hanya untuk bertemu wanita lembut dan baik hati putri bangsawan yang serasi, menunggu lebih dari 20 tahun tapi malah diberikan kepada janda penjual babi. Apa salahnya janda penjual babi? Aku tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu. Aku bangga lagi pula. Setidaknya aku lebih baik daripada seorang pengemis, kan? Aku bukan pengemis. Kaisar bilang kamu pengemis, maka kamu pengemis. Kalau kamu mau mengemis, ya pergilah mengemis sendiri. Bagaimanapun benih sudah ditanam. Setelah anak lahir, aku yang membesarkannya sendiri. Dan lagi. Aku sungguh tidak tahu apa bedanya aku dengan gadis-gadis bangsawan itu, di mana kekuranganku. Ayah, kamu sedang masa nifas loh, jangan banyak bergerak. Masa nifas? Aku laki-laki nifas apaan? Ibu bilang minum ramuan kawin sangat menguras tenaga pria, harus istirahat dan dirawat. Ayah, minumlah air gula merah, air gula merah. Aku tidak mau minum. Aku Kuen sejak kecil berlatih bela diri, badanku kuat angkat kuali besar. Aku akan peragakan, perhatikan ya. Awas. Awas. Ibu, kau tidak apa-apa? Sudah kubilang suruh kau istirahat yang baik setelah melahirkan. Kau sok kuat ya. Kau mau pergi kan? Setelah masa nifas selesai mau pergi atau tetap, terserah kau. Aku. Pergi.
Sekarang kau tahu, setelah minum ramuan kawin, harus nifas. Bahumu. Apa? Kau mau pergi ya? Tidak. Ini? Apa ini? 15 tael perak, kumpul selama 2 tahun. Sekarang aku putuskan 15 ekor babi kecilku ini. Kuberikan padamu sebagai bekal. Setelah nifas selesai, kau boleh pergi. Pergi! Kenapa tiba-tiba suruh aku pergi? Aku ini perempuan desa biasa, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu kau tidak suka padaku. Masa aku masih nempel sama kau? Aku tidak serendah itu. Lagi pula, waktu itu kenapa aku membelimu? Bukankah karena melihatmu berpakaian sangat tipis, badanmu hampir telanjang? Pokoknya sekarang kawin sudah selesai, lukamu sudah sembuh, uang ini untukmu, kita beres. Tuan kecil, mulai hari ini kau adalah milikku. Kenapa yang jual babi? Aku tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu. Aku bangga. Hati-hati. Cui Niang. Cui Niang. Apa? Aku tidak jadi pergi. Dibandingkan putri-putri bangsawan, kau tidak kalah dengan mereka. Kau serius? Kalau begitu kau suamiku dong. Panggil aku istri, coba. Ibu, ayah pulang. Ayah. Istri. Aku pulang istri. Gadis sulung. Ayah, Kenapa dia pulang? ayah, Kemana saja kamu selama 8 tahun ini? 8 tahun lalu. Aku tertarik karena wajahmu yang tampan dan masih muda kuat. Makanya aku biarkan kamu pura-pura mati di medan perang, membatalkan pertunangan, datang sebagai menantu menikahi aku, putri seorang kepala distrik, tapi kamu malah... Kamu, Yah, meskipun di ranjang kamu payah, bahkan tidak bisa membuatku hamil. Apa gunanya aku punya suami sepertimu? Nyonya, aku punya cara. Kamu punya cara apa? Istri pertama saya dulu, dia beternak dan menjual babi rebusan kawin yang dia buat, itu luar biasa. Kalau saja aku bisa minum rebusan kawin itu, aku jamin bisa perkasa lagi sekali beranak 8. Kalau begitu terserah caramu. Pokoknya harus dapat resep rebusan kawin itu. Istriku. Aku pulang istriku. Gadis sulung, gadis kedua pergi bermain sana. Istriku. Tidak. Bro, kamu siapa? Kenapa kau peluk istriku? apa maksudmu istri kamu? Itu istriku. Istriku dia, apa yang dia katakan benar. Iya, benar. Cintri, aku baru 8 tahun pergi dari rumah. Kamu sudah menikah lagi? Aku tidak menyalahkanmu. Kamu masih berani bicara? Sudah 8 tahun. Kamu tidak mati meninggalkan kami bertiga. Kamu pergi kemana? Aku. Bukannya aku belum mencapai prestasi, makanya malu pulang menemuimu. Tapi lihat, setelah aku sukses kecil, aku langsung pulang menjemputmu untuk hidup enak. Sukses kecil? Kamu bertugas di mana? Apa jasamu? Apa jabatanmu? Berapa orang di bawahmu? Cuma berapa orang? Biarin aja urusanmu. Istriku kita kan suami istri sejati yang sudah menikah secara resmi. Kamu harus mengakuiku istriku. Kami juga sudah menikah secara resmi dan sudah malam pengantin suami istri sejati. Kamu harus mengakuiku. Mengakuiku. Istriku, katakan siapa suamimu yang sebenarnya. Mas, kamu baru saja minum ramuan kawin. Kamu masih dalam masa nifas. Jangan marah. Baik. Sayang, lihat ini dari kunjungan keluargaku, aku bawa kembali uang perak untukmu. Mulai sekarang ikut aku kekayaan yang tak habis-habisnya.
Cukup berat. Ini perlu jual berapa banyak babi baru bisa dapat uang sebanyak ini. Cintri, jangan sampai aku salah memberikan hatiku. Pergi. Ini apaan? Hei, jangan sembarangan panggil, meskipun uangmu banyak. Bukan dari suamiku. Aku tidak tertarik. Kamu. Sayang, Dia hanya rakyat jelata. Apa bagusnya dia? Sayang, di mana ramuan kawin ini? Cepat berikan padaku, biarkan aku minum. Aku akan bikin si tampan ini tahu siapa yang pantas jadi pasanganmu. pergi. Kamu. Siapa yang izinkan kamu menyentuh istriku? Baik. Mau bertengkar ya? Adu duel antara pria. Siapa yang menang dia berhak minum ramuan kawin ini. Siapa yang kalah dia harus pergi. Baik, ayo. Tapi aku peringatkan kamu, siapa yang mundur selangkah dia bukan laki-laki. Mas, hati-hati dengan tubuhmu. Jangan khawatir, sayang. Demi kamu, aku rela berjuang sekali. Mas, Sial, beri aku sebentar lagi. Aku bisa pulihkan kekuatanku. ada apa? Tidak apa-apa. Kamu bikin aku takut banget. Waduh. Tangan sialan itu lepaskan. Orang. Tangkap mereka yang memfitnah Pangeran Zenan, pancung di jalan. Tuanku, ampun. Jangan bunuh aku, tuanku. Juga, segera panggil Pangeran Zenan kembali ke istana. Aku harus memohon maaf kepada saudaraku. Aduh, Tidak bisa. Jika tidak merebut status suamiku, aku tidak minum ramuan perjodohan. Aku nekat. Istriku, aku bersumpah demi langit seumur hidupku, sepenuh hati hanya akan baik padamu seorang. Jika aku punya niat lain, semoga kena petir. Lambat banget. Orang, tangkap semua pria di rumah ini. Tangkap dia. Kalian mau apa? Ada perintah kaisar. Setiap rumah tangga harus menyediakan satu laki-laki untuk kerja paksa. Itu dia. Tangkap dia. Dia juga laki-laki. Kenapa tidak tangkap dia? Tidak boleh. Setiap rumah hanya satu. Akulah yang menentukan siapa yang ditangkap. Tangkap. Hei, hei, hei. Perempuan galak. Benar-benar perempuan galak. Pantas saja kamu ingin lepas dari dia. Ternyata begitu. Serang. Berhenti. Mau apa? Bukannya kamu bilang setiap rumah hanya boleh tangkap satu laki-laki? Iya. Dia bukan suamiku. Dialah suamiku.
Kalau kalian mau tangkap dia. Hei, benar juga. Tangkap dia. Siapa yang berani? Lepaskan. Lepaskan. Tidak kusangka kau wanita galak ini masih punya sedikit akal. Tidak takut bilang padamu, Cem. Sekarang adalah suamiku. Juga menantu di kantor kabupaten. Tangkap dia. Ayo cepat lepaskan. Ayahku, ada apa? Kalian lepaskan ayahku. Gadis sulung, gadis kedua. Gadis kedua, apa yang kalian lakukan? Apa? Lepaskan aku. Bawa pergi. Tunggu. Apa yang kau mau? Apapun bisa kuberi. Benarkah? Kalau begitu, ku ingin resep sup kawinmu. Apa? Istriku. Itu adalah hal terpenting untuk beternak babiku. Kalau diberikan, semua orang tahu bagaimana aku bisa menabung mas kawin untuk gadis sulung dan gadis kedua. Tidak mau memberi? 3. Istri, jangan berikan. 2. Lepaskan aku. 1. Aku beri. Pesan kilat, nama baik Pangeran Selatan dipulihkan. Pesan kilat, nama baik Pangeran Selatan dipulihkan. Apa yang kau tulis? Cepat. Ramuan kawinanku. Aduh, aku tidak bisa baca. Kau mempermainkanku? Kurasa kau tidak ingin lelaki tampanmu bahagia. Istriku. Suka menghalangi ya? Aku buat kau menghalangi. Kenapa? Kenapa kau sebodoh ini? Menyingkirlah. Tidak, aku tidak akan menghindar suamiku selama ini. Hanya kau yang peduli padaku. Hanya kau yang tidak membenciku, tidak apa-apa, aku kuat, kulitku tebal. Beberapa cambukan tidak apa-apa, jangan khawatir padaku. Istriku. Tenanglah, aku difitnah. Setelah urusan ini selesai, aku akan membawamu ke ibu kota menghadap kaisar untuk membersihkan namaku dan meminta gelar kehormatan untukmu dan hidup bersama selamanya. Suamiku, meskipun aku tidak mengerti, tapi terima kasih. Sakit sekali. Suamiku, aku membelimu dengan 5 tael perak. Aku tidak menyesal. Segera pulihkan kekuatanku, pulihkan kekuatan. Istriku? Istriku, kau tidak apa-apa. Wajahku. Istriku, kau tidak apa-apa. Aduh. Ada masalah. Aduh. Suamiku, aku tidak menyangka kau sehebat ini. Mereka punya kuasa dan uang. Kita tidak bisa melawan mereka. Berkuasa dan kaya. Hanya seorang perwira rendah di ketentaraan berani menyebut dirinya pejabat. Hanya putri bupati kecil berani bicara soal kekuasaan, menganggap remeh nyawa manusia, melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Jika aku masih menjabat, pasti akan kupotong kepalanya, tidak akan kuampuni. Berani sekali. Kau akan mati. Masih berani bicara besar, kalian serang dia. Aku adalah pangeran selatan kerajaan Dakian. Siapa yang berani maju selangkah? Bunuh dia.
Istriku, Perintah Kaisar telah tiba. Pangeran Selatan Quen namanya dipulihkan. Kembali ke jabatan semula segera ke ibu kota tuanku. Demikianlah perintahnya. Tidak tahu Kakung datang, maaf saya tidak menyambut, mohon maaf Kakung. Aku datang ke sini karena ada perintah dari Baginda. Pangeran Zenan Quen difitnah oleh orang jahat. Sekarang kebenaran terungkap, kembali ke jabatan semula. Boleh tanya Tuan Bupati, di mana Pangeran Zenan sekarang? Pangeran Zenan ternyata difitnah. Kalau begitu, sebelumnya saya sesuai perintah, saya menjual dia. Tidak tahu apakah dia akan marah padaku atau tidak. Aku bertanya padamu. Menjawab pertanyaan Kakung, Pangeran Zenan telah dijual. Adapun dijual kemana? Kamu aku bertanya Pangeran Zenan dijual kemana? Menjawab Tuan, Pangeran Zenan sudah dibeli oleh janda peternak babi, Cintri, seharga 5 tael perak. Apa? Kalian semua bodoh dan tidak berguna. Cepat antar aku mencarinya. Jika terlambat, kalian yang tanggung akibatnya. Cepat bawa orang mencari. Suami kau sudah memukul begitu lama. Pasti lelah kan? Aku ambilkan teh. istriku kapan jadi begitu pengertian? Lihat saja nanti di kamar bagaimana aku akan menghajarmu. Suami aku pijat baumu. Ayo. Siapa lagi yang berani bilang aku ini hidup dari istri? Adapun kamu, mulai sekarang urus rumah dengan baik. Jangan keluar dan tampil di depan umum lagi. Baik suamiku. Suami, minum teh. Istri, apa yang kau tuangkan? Teh. Aduh. Sepertinya. Aku memberimu minum ramuan kawin. Suami kau mungkin benar-benar harus menjalani nifas. Istri kamu. Dia sudah minum ramuan kawin, sekarang inilah saatnya dia paling lemah. Ayo, bunuh dia untukku. Aku nggak percaya hari ini aku masih nggak bisa dapetin ramuan kawin. Serahkan resep rahasia ramuan kawin padaku. Kami berdua bakal kasih kalian jalan keluar, kalau tidak... Jangan sentuh suamiku. Berani lawan kami? Kalian masih terlalu hijau. Berhenti. Ramuan kawin akan kuberikan dengan syarat. Kalian harus membebaskan suamiku. Baik, tidak masalah, serahkan. Ini kelihatannya asli. Kalau sudah dapat ya kita lepaskan mereka, ayo. Pulang. Ayah, jangan mati. Kami tidak bisa tanpamu. Ayahmu tidak mati. Ini anakku, masa memanggil ayah orang lain? Hanya 2 anak haram kecil, masa kamu anggap mereka berharga? Kalau begitu rumah kami kebetulan masih kekurangan 2 pembantu. Bawa pulang saja. Siap. Dia akan kubawa pulang ke rumah. Ayo kau. Gadis sulung gadis kedua. Ibu. Ini anak gue, masa dia panggil kamu ayah? Mulai hari ini, dia adalah pembantu di kantor kabupaten. Kotor sekali, menyebalkan. Kau perempuan jahat. Kau berani menganiaya ayah ibuku. Aku gigit kamu sampai mati. Berani gigit aku. Hari ini aku akan membuatmu berlumuran darah di tempat. Gadis sulung gadis kedua. Minggir. Apakah Pangeran Zenan ada di sini? Hamba diutus oleh Kaisar untuk menjemput Yang Mulia. Dengan kehendak langit raja memerintahkan Pangeran Zenan Quen dibebaskan dari tuduhan, dipulihkan jabatannya. Suamiku, statusmu begitu mulia dan kau juga begitu hebat. Sepertinya kau tidak akan tinggal di sini. Sudahlah, aku sudah mengandung anakmu. Hidupku tidak ada penyesalan lagi, Pangeran.
Ini... Pelayan istanawan? Aku tidak berniat kembali ke ibu kota untuk melapor. Lagi pula, aku di sini menikahi seorang istri dan memiliki anak. Aku ingin menghabiskan hidupku di sini. Pangeran, ini benar-benar tidak boleh. Ini adalah perintah Baginda. Jika Anda bersikeras tinggal di sini, itu berarti melawan kehendak Baginda. Beberapa waktu lalu, aku di penjara, terluka parah. Namun karena itu, aku bertemu dengan seseorang yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya, seorang wanita. Aku ingin tinggal di sini menemaninya. Kakang, mohon kembali ke ibu kota menghadap Baginda. Sampaikan perkataanku kepada kakakku Baginda. Pangeran, apakah sungguh tidak mau dipertimbangkan lagi? Tidak perlu dipertimbangkan. Baiklah, jika pangeran bersikeras, hamba tidak punya cara lain. Maka hamba pamit pergi ke ibu kota untuk melapor. Pangeran, hati-hati. Selamat jalan, Kakang. Pangeran Zenan tega demi seorang janda melawan titah Baginda. Sepertinya dia itu orang yang tidak berguna. Mengapa aku harus takut padanya? Benar-benar tidak kusangka. Pangeran Zenan yang ternama ternyata pria yang penuh cinta. Tapi tidak apa-apa karena kau berani melawan titah, maka kita tidak perlu khawatir apapun. Dia sendiri mencari mati. Kita berdua menjalani hidup kita saja dengan baik. Ayo, minum ramuan kesuburan. Baik. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau melawan titah, sekarang kau adalah tahanan. Apa yang kalian tunggu? Cepat tangkap mereka. Ayo segera tangkap mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Wewenang pangeran sungguh besar ya. Dengan kekuatan ini, lebih baik tinggal di tepi sungai, gunakan dengan baik. Suamiku adalah seorang pangeran. Kalian dilarang menyentuhnya. Cintri, aku sarankan kamu sadar diri, jika tidak, kamu dan kedua putrimu akan menderita. Bawa pergi. Istriku, aku tidak akan apa-apa. Berani malas lagi? Berani tidak sopan padaku? Cepat atau lambat, aku akan memenggal kepalamu. Masih menganggap dirimu pangeran? Aku beritahu kamu, kamu melawan titah kaisar. Ini adalah kejahatan berat. Belum tentu berapa lama kamu bisa hidup. Masih pamer di sini? Benar juga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak mau jadi pangeran yang enak, malah di sini bersama seorang janda kotor yang beternak babi di desa. Cih, kerjakan tugasmu dengan baik. Masih merasa jadi pangeran di atas? Suamiku aku yang menyusahkanmu. Apa yang kau katakan itu benar. Pangeran Zenan tidak mau kembali ke ibu kota. Dia ingin di desa menemani seorang wanita desa menjalani hidup. Benar, Yang Mulia Kaisar. Dia begitu berani melawan titah, tidak menghormati ya. Baginda, tindakan pangeran Zenan seperti ini masih bisa dimengerti. Sepertinya pangeran dulu tidak pernah mendekati wanita sekarang, bertemu dengan seorang teman sejati, bisa dikatakan hatinya telah mantap. Dan pangeran sekarang terluka parah, tubuhnya lemah. Jika pergi ke ibu kota juga memerlukan beberapa waktu. Kau bilang pangeran terluka parah, itu perbuatan bupati? Tidak lebih dari itu. Baik, berani-beraninya memperlakukan adikku seperti ini, berani-beraninya memperlakukan adikku seperti ini. Jangan pernah memaafkan mereka. Ayahku dengar hari ini ada orang dari istana. Apakah karena Pangeran Zenan menentang perintah kekaisaran dijatuhi hukuman oleh Baginda? Benar, ada hukuman tapi bukan untuk Pangeran Zenan, melainkan untuk ayahmu ini. Lihatlah.
Setiap hari bertobat di depan pintu 3 tahun tidak boleh makan daging. Aku menjadi pejabat puluhan tahun. Kapan pernah aku diperlakukan seperti ini? Semua karena dia. Benar, ayah kita tidak boleh melepaskannya. Benar, tidak boleh melepaskannya. Ayo. Istriku, akhir-akhir ini tubuhku sudah lebih baik. Kau tidak perlu datang setiap hari membawa makanan. Jika ketahuan oleh pejabat anjing itu, pasti dia akan menyusahkanmu. Aku istrimu memberimu makanan sudah seharusnya. Lagi pula, aku tidak takut. Istriku. Bagus. Pangeran Zenan tidak bekerja? Ternyata di sini bersama wanita peternak babi ini bermesraan. Bukankah itu melanggar moral? Aku dan Cuin yang sudah menikah secara resmi. Mana ada melanggar moral? Aku bilang ada ya, ada. Panggil orang. Pasangan pezina ini masukkan ke dalam kandang babi, tenggelamkan di kolam. Suamiku. Jika bukan karena dirimu, mana mungkin aku ditegur Kaisar. Lepaskan aku jika kalian tidak mati. Pejabat anjing! Bagaimana bisa hilang amarah di hatiku ini, suamiku? Aku ingin melihat siapa yang berani menenggelamkan adikku, kakak. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat adikku ditenggelamkan di kolam. Hamba bersujud kepada Kaisar, semoga Kaisar panjang umur dan abadi. Adik memberi salam kepada kakak. Aku terlambat datang. Kakak bicara apa? Waktunya tepat, tidak terlambat sama sekali. Sebelumnya itu semua salahku. Aku percaya pada berbagai desas-desus memasukkanmu ke penjara dan mengasingkanmu ke sini. Sekarang kebenaran sudah terungkap, tapi adikku tidak mau kembali ke ibu kota. Apakah kau membenciku? Kakak salah paham. Aku hanya bertemu seorang wanita yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya. Adapun urusan di ibu kota, aku tidak merindukannya. Semoga kakak mengerti. Adikku sudah punya kekasih. Tentu aku tidak akan banyak bicara. Namun tempat ini jauh ribuan li dari ibu kota. Adikku, kenapa tidak membawanya kembali ke ibu kota bersama? Maksud kakak adalah, aku bisa membawa Cuin yang kembali ke ibu kota bersama? Tentu aku mengizinkannya. Cuin yang, kau mau membawa anak-anak ikut aku ke ibu kota? Aku istrimu. Kemana suamiku pergi, ke situ aku pergi. Baiklah. Kalau begitu, hari ini kita berangkat kembali ke ibu kota. Tapi sebelum kembali ke ibu kota, aku harus menangani orang-orang ini dulu. Pengawal, pecat dia dari jabatannya. Dan 2 orang ini, masukkan mereka ke penjara. 3 hari lagi, mereka akan diasingkan ke negeri asing sebagai budak. Dan tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Kaisar, ampunilah kami. Kaisar, ampunilah kami. Ampun, Kaisar. Ampun, Kaisar. Ampun, Kaisar. Ampun, Kaisar. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Kaisar. Kaisar. Ampun, Kaisar. Kaisar. Mas, kenapa orang-orang ini terus melihat kita? Sampai saya agak malu. Aku adalah pangeran, kamu adalah permaisuri. Rakyat melihat pangeran dan permaisuri tentu saja penasaran. Oh, aduh, aku orang desa. Aku tidak mengerti soal pangeran permaisuri. Aku hanya tahu seumur hidupku, aku menikah denganmu adalah keputusan yang paling tepat. Aku juga demikian. Nona, semua bilang Pangeran Zenan tidak bersalah. Sekarang kembali ke ibu kota dengan gemilang. Kalau begitu, pertunanganmu dengan pangeran apakah bisa dilanjutkan? Entah apakah dia masih mau menikahiku. Srinila, lihat. Apakah itu pangeran? Nona, matamu tajam. Sekali lihat langsung melihat pangeran. Tapi Nona, lihat,
Siapa yang dipeluk pangeran itu? Siapa dia? Kenapa pangeran memeluknya? Mereka bilang orang itu adalah istri Pangeran Jenan. Istri? Orang yang bertunangan dengan Pangeran Jenan adalah aku. Dia seorang wanita desa, kenapa bisa menjadi permaisuri Pangeran Jenan? Ternyata ini tempat Mas pernah tinggal. Tidak menyangka semewah ini. Wah. Di sini apakah memuaskan hatimu, sayang? Di sini apakah Nyonya puas? Puas, puas, puas. Setiap kali aku memikirkan masa depan akan tinggal di sini bersama suamiku, ya Tuhan, aku merasa seperti bermimpi. Kenapa seperti mimpi? Mulai sekarang, kaulah di istana ini orang yang tertinggi. Permaisuri. Hamba tua menghadap pangeran dan permaisuri. Jangan takut. Ini adalah kepala pelayanku namanya Rizky mulai sekarang. Jika ada masalah serahkan saja padanya dengan tenang. Aduh, cepat suruh mereka berdiri, melihatnya membuatku merinding. Aduh, cepat suruh mereka berdiri, melihatnya aku merinding. Semuanya bangun. Kedepannya, kalian harus merawat permaisuri dengan baik ya. Baik, Tuan. Ini adalah kedua putriku. Kuserahkan pada kalian. Aku dan permaisuri ada urusan. Jika tidak ada urusan penting, jangan ganggu kami. Baik, cepat. Gandeng masing-masing satu. Ayo, kerja. Dengar ya. Aku ingat, waktu baru menikah denganmu, kamu sangat aktif. Kenapa sekarang malah jadi malu? Waktu itu aku hanya ingin kawin denganmu. Sekarang hatiku ada padamu. Tentu berbeda, oh. Ternyata saat itu kau hanya mengincar ketampananku. Tunggu saja nanti bagaimana aku menghukummu. Suamiku. Sepertinya kita belum minum sup kawin. Lupa saja, aku juga tidak butuh. Tapi soal sup kawin ini jangan lagi disebut di depan orang luar, lagi pula ini ibu kota. Banyak orang dan banyak mulut untuk mencegah masalah. Ini saja tidak boleh disebut. Kamu terlalu lama di desa, terlalu lama tidak ada sikap seorang permaisuri. Sepertinya. Sudah waktunya aku memberimu mencari seorang guru untuk mengajarimu tata krama. Maukah kamu demi aku belajar sedikit? Apa kata suamiku, itulah yang akan aku lakukan. Paduka Permaisuri, saya dipanggil oleh pangeran untuk mengajari Anda tata krama. Mulai hari ini, saya akan mengajari Paduka Permaisuri bagaimana melayani suami dan mendidik anak, bagaimana mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, bagaimana menjadi seorang yang berbudi luhur, lembut, dan berbakti permaisuri yang dihormati. Tunggu. Yang tadi Bapak katakan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan melayani suami dan mendidik anak. Apa maksudnya? Sungguh wanita desa yang bodoh. Entah bagaimana Pangeran Zenan bisa tertarik pada wanita seperti itu. Kamu hanya perlu ingat satu hal, yaitu tidak keluar dari pintu utama dan tidak melangkah keluar dari pintu kedua. Tidak hanya itu, juga harus selalu menjaga martabat seorang permaisuri. Jangan sekali-kali bersikap kasar seperti itu. Permaisuri ingat, bukan saat Quen membawaku kembali tidak pernah bilang padaku, aku bahkan tidak boleh keluar pintu.
Ah? Nyonya Permaisuri sepertinya lupa statusmu sendiri. Kau sudah istri Pangeran Zenan, bukan lagi wanita desa seperti dulu. Jika masih tidak mengerti aturan, takutnya akan mempermalukan pangeran. Aku tidak peduli soal malu atau tidak. Aku hanya tahu kalau aku di sini maka sup kawinanku tidak bisa dikembangkan. Coba dengar, Nyonya Permaisuri, kamu seorang wanita. Bagaimana bisa urusan kawin mengawinkan selalu dibicarakan di mulut? Sungguh bikin orang ketawa. Memangnya? Apa kamu yang tidak bisa kawin atau mereka yang tidak bisa kawin? Kamu terlalu kasar. Pangeran itu keturunan bangsawan. Mana mungkin suka wanita macam kamu? Sungguh bikin gue marah. Seumur hidup gue belum ada yang berani di depan gue bilang gue kasar. Hari ini gue akan kasih pelajaran kamu ini, tua bangka. Kamu berani mukul gue? Gue mau ketemu pangeran. Mau kemana? Kamu mau apa? Gue hari ini akan kasih pelajaran kamu ini, tua bangka. Guru Cem, ada apa? Kenapa kelihatan gelisah? Aduh. Ini. Selir putra mahkota tidak mau belajar aturan. Sudahlah, dia berani memukul saya. Aduh. Saya benar-benar tidak mampu, Tuan Putra. Carilah orang lain yang lebih baik. Saya pamit. Guru. Cuin yang ini benar-benar terlalu saya manjakan, sudah tidak terkendali. Berhenti di sini. Ku dengar hari ini kau tidak mau belajar aturan, bahkan kau memukul guru yang mengajar. Apa itu benar? Dia yang memakiku duluan. Dia bilang aku kasar, bilang aku perempuan kampungan. Juga bilang aku tidak pantas untukmu. Dia berani bicara seperti itu tentangmu? Dia berani bicara begitu tentangmu? Tidak kira dia berani menipuku. Tenanglah istriku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Suamiku, hari ini sebenarnya aku sudah mendidiknya sendiri. Aku setidaknya memukul sampai 3 giginya copot. Oh, istriku hebat. Ngomong-ngomong, suamiku lihat ini apa? Kau mau keluar menjual sup kawin? Iya, meskipun Cem itu bajingan, telah merebut resep rahasiaku. Tapi, cara meraciknya secara garis besar sudah ada di kepalaku. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kenapa? Kau sekarang adalah permaisuriku. Jika kau pergi menjual sup kawin, muka istanaku akan di mana? Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kau tidak boleh pergi. Umumkan, mulai hari ini, permaisuri tidak boleh melangkah keluar istana. Jika ada yang berani membiarkannya keluar, bawalah kepalanya. Siap. Kemarin aku melarangmu keluar rumah. Apakah kamu marah padaku? Kita suami istri, masa aku marah sama kamu? Aku pergi ke sidang pagi. Nanti saat aku pulang, akan membawakanmu makanan khas dari ibu kota. Tinggallah di istana dengan tenang, mengerti? Ya, aku di sini menunggumu kembali. Aku pergi, ya. Nanti aku pergi jual ramuan penyuburku. Aku tidak mau jadi pemalas di istana. Ibu akan pergi sekarang? Cepat! Letakkan. Kalian. Pangeran memerintahkan bahwa Nyonya tidak boleh keluar. Silakan kembali, Nyonya. Aku mau keluar adalah urusanku. Kalian tidak usah ikut campur. Aku pergi itu urusanku. Kalian tidak berhak mengatur. Ibu Permaisuri, sekarang statusmu terhormat. Jika masih muncul di depan umum, itu sungguh... Aduh, mohon Ibu Permaisuri mengasihani hamba tua ini. Jika tidak, setelah rapat pagi Pangeran kembali ke istana, akan menghukum hamba. Aku tidak peduli, aku mau keluar, biarkan atau tidak. Hamba mendapat perintah dari Pangeran. Pasti tidak akan membiarkan Ibu Permaisuri keluar. Tidak membiarkan ya?
Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Masih mau menghalangiku? Tidak mungkin. Pangeran, ada masalah besar. Ada masalah besar, tapi istri pangeran tidak mendengarkan perkataanku pergi keluar istana. Ya, meskipun hamba sudah melarang, Nyonya tetap tidak mau mendengar. Bahkan dia memukul hamba dan pelayan di istana. Aku mau bertanya padamu, di mana dia sekarang? Dalam perjalanan kemari, sudah bertanya-tanya. Nyonya membawa peralatan, pergi ke pasar, menjual ramuan kesuburan. Sepertinya aku terlalu memanjakan dia, hingga dia menjadi seperti ini. Ikutlah dengan aku pergi ke pasar mencarinya, ya. Ya. Ramuan kesuburan, man bautang, 1 mangkuk diminum, rumah penuh anak. Ayo, semua jalan-jalan, lihat-lihat ya. Jangan sampai ketinggalan, ramuan kesuburan edisi terbatas. Setelah minum, dijamin beranak. Ayo semuanya lihat-lihat, ramuan kesuburan edisi terbatas. Ini ramuan kesuburan? Ya. Minum ini bisa punya anak? Pasti. Benarkah? 100% benar. Bagaimana membuktikannya? Ramuan kesuburanku ini resepnya sangat berharga. Kalau pria minum, bisa bangkitkan kejantanan. Kalau wanita minum, pasti hamil. Wanita sudah minum yang di dalam bungkus. Beneran? Coba saja nanti tahu. Ayo coba semuanya, coba semua. Istri saya sudah bertahun-tahun, belum ada tanda-tanda kehamilan. Kalau gitu saya coba 1 gelas. Saya juga 1 gelas. Saya juga beli. Beri saya 1 gelas. Ayo, uangnya taruh sini. Saya minta 1. Coba, taruh situ. Ayo, saya juga 1, ayo. Nona, kata Anda, Pangeran Zenan, kenapa bisa tertarik sama wanita desa seperti itu? Sungguh buta. Aku tidak akan biarkan dia merebut Kuen. Srinila? Dekatkan telinga kemari. Yo, minggir. Singkir. Ayo jalan-jalan, lihat-lihat. Ramuan pembuahan, bos, ramuan pembuahan ini. Ramuan pembuahanmu semanjur itu? Masa sih? Aku buka usaha dengan jujur. Kamu bilang aku palsu? Menurutku kalian berdua bicara sembarangan. Cari masalah ya? Cari masalah ya? Aku bicara sama kalian. Kenapa diam? Ku beritahu kalian. Di dunia ini belum ada yang bisa cari masalah sama aku, Cintri. Kalian berdua, hari ini kalian harus bicara jelas atau... Tidak ada yang boleh pergi, kamu jangan ngawur. Kami hanya tidak percaya ramuan penyuburmu ini manjur setelah diminum langsung hamil. Kecuali kau bisa buktikan pada kami. Benar, kecuali kau bisa buktikan pada kami. Apa dasarnya? Kau suruh aku buktikan ramuan penyuburku ini susah, didapat sangat berharga. Apa dasarnya kau suruh aku minum, lalu aku minum? Lagi pula ramuan penyubur ini hanya dijual untuk orang yang sehat. Kalian berdua mau beli? Aku malah tidak mau jual. Kamu apa maksudmu? Apa maksudnya? Apa bahasaku tidak jelas? Baiklah, ku katakan pada semua 2 orang ini, mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk berhubungan suami istri. Apa? Mustahil. Perempuan ini ternyata bisa melihat kalau aku tidak mampu. Kau ini perempuan, jangan sembarangan bicara. Aku sehat-sehat saja. Kenapa aku tidak bisa berhubungan suami istri? Menurutku kau hanyalah seorang penipu. Kamu pembohong. Benar, kamu benar. Wanita ini pembohong yang penuh dusta. Kita tidak boleh biarkan dia di sini terus menipu rakyat. Benar. Hari ini aku bongkar lapakmu. Lihat saja kau masih bisa menipu atau tidak. Kamu. Silakan rusak. Dan kamu. 2 sampah tak berguna ini, kita lakukan sendiri.
Ampun, Nona ahli bela diri. Di siang bolong, berani memukul orang. Srinila, cepat laporkan ke polisi. Tangkap wanita gila ini. Baik, Nona, hamba akan melaporkan ke polisi. Ya? Nona, saya akan melapor ke polisi. Kalian berdua, kenapa tidak bisa membedakan hitam putih? Dua orang itu memang datang untuk membuat keributan preman dan penjahat. Memukul orang di siang bolong menurutku, tuan putri kamu yang seperti preman. Kenapa kamu memfitnah seenaknya? Jelas-jelas dua preman itu. Yang pertama menghancurkan lapakku, baru aku melawan. Kamu ini kenapa? Kamu terlihat agak familiar. Hari aku dan suamiku masuk ke ibu kota, aku pernah melihatmu. Bilang, apakah kamu yang menyuruh mereka berdua untuk menghancurkan lapakku? Apakah kalian sengaja cari masalah? Kau wanita desa kampungan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Nona kami. Apa kamu menginginkan resep sup pembiakan? Lepaskan aku. Aku seorang gadis perawan. Apa perlunya aku dengan resep sup pembiakanmu yang jelek? Kami hanya lewat tidak tega melihatmu menindas rakyat baik-baik. Ketahuan kan? Ketahuan apa? Apa yang kukatakan sehingga ketahuan? Aku memang wanita desa. Tapi aku tidak bodoh. Kamu tadi bilang aku menindas rakyat baik-baik. Jadi dua orang ini pasti sengaja kamu cari untuk mencari masalah denganku. Kamu takut ditangkap ke pengadilan jadi sengaja memfitnahku. Nona ini dengan baik hati membela kami rakyat biasa, tidak menyangka kau malah memfitnah balik orang sepertimu, harusnya dikirim ke pengadilan. Benar, kita tangkap dia sekarang dan bawa ke pengadilan. Coba siapa yang berani? Hanya kalian berani menyentuhku? Kamu bilang tidak memanfaatkan kekuasaan? Semua orang melihat ini kamu. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku peringatkan kamu jangan macam-macam. Kamu peringatkan aku jangan macam-macam. Aku memang macam-macam. Kenapa? Kamu memperingatkanku, aku jangan sembarangan. Aku sembarangan saja. Ada apa? Kamu berani memukulku. Yang kupukul ya kamu. Gimana? Masa mukul kamu harus pilih hari? Kamu apa kamu? Bilang lagi. Aku pukul lagi. Wanita jalang ini pukul orang mau pergi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Di siang bolong kok mukul orang? Betul. Para sesepuh, warga wanita tadi dia memukul tanpa alasan. Kalau kita biarkan dia pergi nanti, Bukankah akan lebih banyak rakyat yang terkena dampak? kalian harus membantu saya dan dua kakak tadi mencari keadilan. Benar para sesepuh dan warga. Hari ini kita pasti tidak boleh membiarkan dia pergi ya. Jangan biarkan dia pergi. Penipu memukul orang. Bawa dia ke pengadilan. Ya. Bawa dia ke pengadilan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian ngapain? Ada yang bisa tolong? Kalian lepaskan aku. Padahal mereka sengaja cari masalah, lepaskan. Mereka memang sengaja cari masalah. Lepas. Warga sekalian, perempuan ini benar-benar galak. Antarkan dia ke pengadilan. Paling-paling kena beberapa pukulan. Lalu dimasukkan ke penjara. Tapi kita ini yang pernah dipermalukan, masak tidak dapat apa-apa. Betul. Kita ingin dia minta maaf. Minta maaf kepada kami dan kepada wanita ini sambil berlutut. Setuju kan? Iya, berlutut minta maaf. Minta maaf, harus minta maaf. Buat dia berlutut minta maaf. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Lepas. Kamu masih tidak mau mengaku? Akan kuantar kamu ke pengadilan. Sepertinya kamu juga tidak akan menyesal. Kalian, pegang dia. Hari ini harus membuatnya berlutut dan mengaku salah. Melawanku, kau tidak pantas. Apa yang kalian tunggu? Cepat minta maaf. Iya. Cih, kamu pikir aku akan minta maaf? Tidak mungkin. Dia tidak mau minta maaf. Kalau begitu tampar dia, pukul sampai dia mengaku salah. Iya. Tadi dia memukulku entah berapa kali. Bukankah dia tadi galak? Hari ini aku akan balas dengan berlipat ganda. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyentuh, memukul istriku? Beraninya.
Lepaskan permaisuriku sekarang juga. Berhenti. Istriku, bagaimana? Kau tidak apa-apa? Hamba menghadap Pangeran Zenan. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padanya? Padahal akulah yang bertunangan denganmu. Suamiku, untung kau datang tepat waktu, atau mereka akan menampar wajahku. Berani kalian menampar mulut permaisuriku? Siapa yang memberi kalian nyali? Dia, wanita ini, dan dua laki-laki itu. Dua laki-laki yang mana? Yang ini, dan yang ini, mereka berdua. Semua dikirim olehnya untuk mengacau. Kak Kuen, aku tidak tahu siapa dia. Tadi aku lewat, melihat dia memukul orang. Jadi aku menegurnya. Tak disangka, dia membuatku terjungkal. Benar, Pangeran. Gadis ini hanya bermaksud baik menolong. Omong kosong, kalian berempat. Kalian jelas satu kelompok, berkomplot, menjungkir balikan lapakku, dan menggangguku. Kak Kuen, dia galak sekali. Aku sangat takut. Dasar bodoh yang suka main tangan. Sekarang Kak Kuen pasti tidak akan membantunya. Kak Kuen. Permaisuriku selalu jelas antara baik dan buruk. Orang lain tidak mengusiknya. Dia pasti tidak akan bertindak. Jadi, jatuhmu itu tidak sia-sia. Kak Kuen, kenapa kau membela orang luar? Kita berdua sudah bertunangan. Kita berdua tapi sudah bertunangan. Jangan ngawur. Sebelum aku kembali ke ibu kota, sudah kusampaikan kepada kakak kaisar membatalkan pertunangan. Aku punya dan hanya satu istri, yaitu Cintri. Perkara hari ini, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Jika ada yang berani lagi menghina istriku, aku pasti akan kupenggal kepalanya. Kak Kuen, kenapa kamu bisa suka perempuan macam ini? Dia cuma perempuan kampung. Kenapa tidak bisa memilihku? Akulah yang menyelamatkannya, dan aku juga bisa mencari uang sendiri, tidak sepertimu hanya cengeng. Istriku, jangan banyak bicara, ikut aku pulang ke istana. Ya. Aku bilang padamu, Kuen menikahiku adalah keberuntungannya. Mas. 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 Kamu marah? Enggak. Aku tahu kamu marah. Aku cuma ingin keluar jual sup kawin. Aku juga nggak nyangka bakal terjadi hal kayak gini. Sebelum aku pergi dari istana, sudah kuberi pesan berkali-kali supaya kamu jangan keluar. Kenapa kamu nggak dengar? Atau jangan-jangan menjadi istriku, itu begitu menyiksa. Sampai harus keluar dan tampil di depan umum? Aku memang tidak ingin menjadi permaisurimu. Aku hanya ingin menikah denganmu dan hidup bahagia bersamamu. Lagi pula, dulu aku bekerja sendiri untuk 3 orang, aku sudah terbiasa. Kamu benar-benar tidak mau berubah. Kamu sama sekali tidak sadar akan kesalahanmu. Kau tahu tidak jika aku, sang pangeran, tidak datang tepat waktu, apa yang akan dilakukan Lusin padamu? Aku tahu, tapi apa salahku? Aku hanya tidak suka di istana begini hanya diberi tanpa bekerja. Kamu ingin mencari seorang putri dari keluarga terhormat untuk dijadikan permaisurimu. Aku memang tidak bisa melakukannya. Ya, benar Cuin yang di desa selama belasan tahun hidup seperti itu, mana mungkin menjadi seorang putri terhormat. Kenapa sih? Karena kamu tidak sadar akan kesalahanmu. Maka pikirkanlah baik-baik. Aku masih ada urusan penting. Aku
Aku pergi dulu. Suamiku, apakah kamu sudah muak padaku? Kalau begitu, carilah putri terhormatmu itu. Aku akan pulang dan jadi tuan tanah wanita saja. Bagaimanapun juga kita akan bercerai. Lebih baik kita tidur bersama lagi. Nanti kita bisa bawa pulang seorang bayi. Wanita ini akhirnya dia yang mengalah duluan. Farla, kamu sadar dari kesalahanmu. Aku tahu aku salah. Hanya sadar saja tidak cukup. Aku, pangeran, pasti akan dengan sungguh-sungguh menghukummu. Hukuman yang kuberikan padamu tadi malam. Kau ingat semuanya? Ya. Karena semuanya sudah terjadi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi, jangan ulangi lagi di masa depan, kau dengar? Ya. Ini baru yang aku suka dari seorang wanita. Suatu hari, aku bisa membebaskanmu dari belajar tata krama. Kau juga bisa keluar dengan bebas. Tapi, jangan jual ramuan kawin lagi, kau dengar? Bagaimanapun juga aku akan pergi jual atau tidak masalah. Ya. Aku pergi. Jangan ikuti aku. Hei Nyonya Permaisuri, mau pergi keluar? Iya. Tuan Putra sudah memerintahkan hamba jika Nyonya ingin keluar bebas saja, tapi perlu membawa beberapa orang untuk keamanan. Baiklah. Kan sudah ku bilang, aku hanya ingin jalan-jalan, beli sesuatu lalu kembali. Jangan ikuti ya. Kalian kan cepat ikuti, cepat, lebih cepat. Orang-orang, Nyonya Permaisuri keluar, cepat. Sebelum pergi mau beli oleh-oleh. Lagi pula, barang bagus di ibu kota sungguh terlalu banyak. Hei, kamu dengar nggak? Gedung Merah Pesona baru-baru ini datang sekelompok gadis. Semua cantik dan segar. Semua sangat berbudi pekerti. Serius? Kalau begitu aku harus ke sana dong, biar puas lihatnya. Nunggu apa lagi? Ayo lihat ramai-ramai, ayo. Semua berbudi pekerti. Suamiku, bukankah kau selalu menginginkan wanita bangsawan? Kalau begitu, sebelum aku pergi, aku bawakan satu untuknya. Inikah yang mereka katakan sebagai Gedung Merah Pesona? Terlihat sangat meriah. Inikah sang bunga desa? Bukan cuma pria yang menginginkannya, aku pun juga menginginkannya. Para tamu terhormat, hari ini adalah cincin kami tampil perdana. Siapapun yang mendapatkan malam pertamanya Harus memperlakukannya dengan baik. Jangan membuatnya takut. Cincin kami bukan gadis sembarangan.
Jika aku mendapatkan cincing, pasti akan kujadikan dia sebagai permata hatiku. Haha, betul. Jika aku dapat, pasti juga akan memperlakukannya dengan baik. Malam pertama, ternyata dia masih perawan dan juga begitu lemah lembut dan cantik. Kurasa pangeran pasti akan sangat menyukainya. Para tamu terhormat, karena semuanya sudah siap, kita bisa mulai lelangnya. Malam pertama cincin kami ya, siapa yang menawar tertinggi? Harga awal, 10 liang. Aku tawar Mas Liang, Hei, aku tawar 20 liang. 25 liang, 30 liang. 40 liang, 50 liang. 70 liang. Aku tawar 100 liang. Aku... 100 liang. Ada yang menawar lagi? Aku. Sein. Saya bayar 150 tael. Nona sungguh mau ambil 150 tael membeli cincin. Kalau kamu tidak percaya, saya kasih kamu uang, kan gitu aja? Terima peraknya, Nona Cincing ikut saya. Kamu tidak keberatan, kan? Meskipun ini pertama kalinya menghadapi situasi seperti ini, tapi Gedung Merah Pesona kita adalah tempat yang enak bicara soal uang karena Nona bersikeras seperti ini, kita sepakat saja. Ini surat perbudakannya, ambil baik-baik ya. Kita sepakat ya. Ini surat perjanjiannya. Simpan baik-baik, Tuan. Beneran dibeli? Nona Cincing, apakah kamu bersedia dijual? Jika kamu mau, maukah kamu menikah dengan pangeran kami? Oh, pangeran kami itu tampan sekali, menonjol di antara yang lain, wajahnya ganteng. Jika kamu mau, angguk saja. Aku bawa kamu pergi. Para pria itu semuanya tidak baik. Aku tidak suka. Jika Nona bersedia menebusku, meski jadi budak pun lebih baik daripada jadi mainan orang lain. Oh, kalau begitu, berarti kamu setuju. Menggelikan, sungguh keterlaluan. Dari dulu sampai sekarang, mana ada seorang wanita yang pergi ke rumah bordil dan membeli gadis penghibur? Kalau ini tersebar, entah bagaimana semua orang akan menertawakan kita. Betul, hari ini apapun yang terjadi, Nona Cincing tidak boleh direbut. Hari ini apapun yang terjadi juga tidak boleh membiarkan Nona Cincing direbut. Apa urusannya laki-laki atau perempuan? Yang saya tahu, siapa yang bayar paling tinggi, dialah yang dapat. Kalian sendiri tidak sanggup bayar, malah menyalahkan saya. Kawan-kawan serang mereka. Apa yang kalian lakukan? Pangeran. Ada masalah besar, ada masalah besar. Ada apa lagi? Jangan-jangan Cui Niang yang buat masalah lagi. Benar, Permaisuri. Dia di Gedung Merah Pesona berkelahi dengan orang. Kamu bilang apa? Yo. Baik. Pangeran. Nyonya Permaisuri sudah kembali ke kediaman dengan selamat. Bagaimana keadaan Nyonya? Apakah terluka? Apakah ada yang mengganggu? Nyonya Permaisuri, meskipun di Gedung Merah Pesona berkelahi dengan seseorang, tapi tidak terluka dan tidak diganggu. Wanita ini benar-benar semakin berani pergi ke tempat pelacuran. Tunggu aku pulang akan menghajarmu. Nona, jangan melihatku lagi, aku malu. Kamu kok cantik banget sih, bukan cuma pria, aku lihat saja jadi kepincut. Nona, jangan bercanda denganku, aku bercanda. Sudah, aku tidak menggodamu lagi. Kita duduk di sini saja, menunggu pangeran pulang. Nanti kalau dia melihatmu, pasti dia akan sangat senang. Bagaimana kamu tahu aku akan senang? Bagaimana kau tahu aku akan senang?
Pangeran ini Cingking. Halo Pangeran? Pangeran Cingking aku tebus dari Gedung Merah Pesona seharga 150 tael perak yang kutebus. Menurutmu cantik tidak? Kemari. Cintri, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau seorang wanita pergi ke rumah bordil untuk menebus Ratu Bunga. Kalau tersiar kabar sampai gigi tanggal orang tertawa. Aku membawa Cingking pulang itu juga demi kebaikanmu, kan? Hah? Demi kebaikanku. Apa maksudmu? Cingking, cepat tunjukkan pada pangeran keahlianmu. Baik. Kau suruh aku menari? Pasti aku akan jatuh besar, kan? Bagaimana menurut pangeran? Cintri, apa yang kau lakukan sebenarnya? Kau menebusnya kembali hanya untuk menari bagiku? Nona Cingking begitu cantik dan menawan, bagaimana mungkin pangeran tidak tergoda? Mungkin saja. Aku yang tidur dengannya tadi malam membuatnya lemas, tak punya gairah melihat wanita lain. Kenapa engkau menampar dirimu sendiri? Pangeran, aku kurang pikir kau suruh aku bicara dengan Nona Cingking beberapa patah kata. Cingking, maaf ya. Tadi malam, aku terlalu tergila-gila pada ketampanan pangeran. Mungkin menyebabkan hari ini dia agak kurang bertenaga. Jangan salahkan aku. Masa sih Nona? Nona menyelamatkanku dari kandang, aku malah berterima kasih. Meski pangeran belum tertarik sekarang, yang paling dia suka adalah gadis terhormat. Jadi kau harus berusaha keras ya. Aku mengerti maksud Nona. Pergi ke rumah bordil mencari selir untuk suaminya sendiri. Sepertinya aku terlalu memaklumi dia. Pangeran adalah pria luar biasa. Tentu sudah banyak melihat barang bagus. Aku tak berbakat. Hari ini tampil memalukan. Mohon pangeran jangan keberatan. Pasti pangeran lelah hari ini. Bolehkah aku membantu pangeran mandi dan berganti pakaian? Dengan begitu aku harus kembali menjadi tuan tanah perempuan. Apakah pangeran tidak suka dengan hamba? Kenapa? Sejak tadi melihat hamba tidak pernah tersenyum. Pangeran, apakah Cingking tidak cukup cantik? Bukan kamu tidak cukup cantik. Hanya saja aku hanya ada satu orang di hati. Apakah yang tadi gadis yang menebusku kembali? Benar. Pangeran tidak tahu. Kami perempuan, suara kami lemah, hanya satu jalan keluar yaitu bertemu dengan seorang pria yang mencintai kita. Gadis tadi sangat kasar dan tidak sopan. Tapi dia orang baik, sudah sering melihat gadis-gadis bangsawan. Tentu saja juga bisa menemukan kebaikan orang sederhana ini. Pangeran. Terima kasih atas pertolongan Nona dan Pangeran. Tetapi saya juga orang yang mengerti, tahu bahwa di hati Pangeran tidak ada tempat untuk orang lain. Maka mohon izin Pangeran untuk membiarkan Cingking pergi. Pergilah. Temui kepala pelayan, dia akan mengatur semuanya untukmu. Cingking berterima kasih kepada Pangeran. Cingking pamit undur diri. Cuinyang, apakah kau tahu di hatiku sudah ada dirimu sejak lama? Kau menggunakan cara seperti ini. Apakah mungkin kau ingin meninggalkanku? Pangeran, Nona Cingking itu. Hamba sudah mengaturnya, harap pangeran tenang saja. Aku bertanya padamu, di mana permaisuri sekarang? Ini... Aku bertanya kenapa kau ragu-ragu? Menjawab pertanyaan Pangeran Permaisuri sedang di kamar samping. Istriku sungguh murah hati demi mendukung urusanku sampai tidur di kamar samping.
Siapa? Aku dengar kamu datang ke istana sampingan. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa? Kenapa kamu tidak pakai baju? Bukankah kita suami istri? Kita sudah pernah saling terbuka. Kenapa kau heboh sekali? Pangeran, kamu datang ke istana sampingan, lalu bagaimana dengan Nona Cingking? Itulah yang ingin kutanyakan. Aku bertanya padamu. Kenapa kau membawanya pulang ke istana? Jangan-jangan kau benar-benar ingin memberiku selir? Selir? Tidak. Bukankah pangeran ingin mencari seorang istri dari keluarga bangsawan? Makanya aku... Jadi kau ingin minta cerai, meninggalkanku? Aku sadar bahwa aku hanya wanita desa, tidak pantas untuk suamiku. Jika suamiku bersedia menerima Nona Cingking, aku rela kembali ke desa, menjalani hidup seperti dulu. Aku hanya ingin mengajarimu sopan santun. Kau malah ingin meninggalkanku? Apa kau punya hati? Tapi... Tidak ada tapi. Sekarang aku sangat marah. Aku tidak mau bicara denganmu. Aku mau tidur. Pangeran, tidurlah di sini kalau Nona Cingking. Mulai sekarang di istana ini tidak akan ada Nona Cingking. Tidak, Pangeran, apa kau membunuhnya? Apa aku sekejam itu? Aku sudah mengirimnya keluar dari istana. Pangeran, lalu kenapa kau tidak tidur di kamar utama, tidur di sayap samping? Suamiku marah ya? Harus dibujuk dia. Pangeran. Permaisuri Pangeran Zenan sungguh tidak tahu aturan. Baik, Paduka. Pangeran Zenen, untuk permaisuri, memilih seorang guru mengajar belajar tata krama, namun tidak disangka oleh permaisuri dipukuli sampai babak belur. Bukan hanya itu. Permaisuri juga keluyuran ke pasar menjual ramuan kesuburan. Lebih parah lagi pergi ke rumah bordil membeli seorang gadis penghibur dan membawanya ke istana. Perempuan ini bersikap sangat ceroboh. Sungguh tidak pantas untuk Pangeran Zenan. Sampaikan titahku, segera panggil dia ke istana. Aku ingin lihat. Apakah dia tahu tata krama? Baik, hamba akan segera pergi. Suamiku ini memang dia memendam perasaan, tapi tidak bilang marah-marah malah menendang aku. Kebetulan kamu datang. Mana suamiku? Apakah dia pergi ke istana pagi-pagi? Permisi, Nyonya Permaisuri Pangeran tidak pergi ke istana, melainkan pergi ke rumah pejabat lain untuk membahas urusan penting. Aku tahu, oh. Nyonya Permaisuri Anu. Pangeran pagi ini sebelum pergi khusus berpesan padaku agar Nyonya beristirahat di istana, jangan lagi keluar istana. Bukankah suamiku bilang padaku, aku tidak perlu belajar tata krama apapun, juga tidak perlu belajar apapun, musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Kenapa tidak boleh keluar istana? Nona Permaisuri, Anda salah paham. Pangeran itu memang tidak menyuruh Anda belajar aturan lagi. Dan hal-hal seperti musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Alasan kenapa Anda tidak diizinkan keluar istana adalah Pangeran khawatir dengan kondisi tubuh Anda. Bukankah saya hanya sakit pinggang? Kenapa harus mengurung saya? Jangan-jangan takut saya keluar dan membuat masalah lagi. Aduh, Nyonyaku. Bukankah Anda sudah tahu? Kenapa masih ingin keluar dan membuat masalah?
Aduh. Sudahlah. Hari ini saya tidak akan keluar istana. Hari ini saya akan tidur lebih lama. Tidur sebentar itu baik, tidur lebih lama itu baik. Tidur lebih lama. Nona Permaisuri ada utusan dari istana. Hah? Istana apa? Aku tidak mengerti. Nyonya, ada utusan dari istana, maksudnya ada titah dari kaisar. Nona Permaisuri ada titah dari kaisar menyuruh Anda segera ke istana untuk menerima perintah. Jadi ini tempat tinggal kaisar, sungguh mewah sekali. Oh ya, aku dengar suamiku dulu juga tinggal di sini. Pantasan dia tumbuh begitu tampan dan luar biasa. Tetakan siapa yang mengizinkanmu menyentuh barangku? Adik, wanita ini siapa? Aku bertanya padamu. Kamu dayang dari istana mana berani melawan aku? Maaf, aku sungguh tidak tahu itu barangmu. Adapun siapa aku? Aku istri Quen. Kamu yang hari itu berjualan ramuan perjodohan di pasar dan juga memukul orang istri Pangeran Zenan. Tidak kusangka hal ini sampai terdengar ke istana. Astaga, aku mendengar. Pangeran Zenan dari desa membawa pulang seorang wanita kasar. Ternyata kamu. Seorang wanita berani di jalan menjual ramuan perkawinan di muka umum, barang seperti itu. Benar-benar tidak sopan sama-sama wanita. Sungguh memalukan. Apa yang kalian bicarakan? Hari itu jelas ada yang mencari masalah baru saya memukul. Jika bukan karena dia yang sengaja mengganggu, mengapa saya harus memukulnya? Apa maksudmu kamu? Ini adalah istana kerajaan, benar-benar tidak tahu aturan. Coba katakan sekali lagi jika berani. Kamu berani-beraninya kau bertindak kasar di istana? Putri terhormat cantik, apa yang kau lakukan? Karena dia adalah permaisuri Pangeran Zenan. Tentu saja dia bagian dari keluarga kita. Kenapa harus membuat suasana tidak menyenangkan seperti ini? Yang mulia permaisuri, menurut Anda, bukan? Kata-katamu lebih enak didengar benar. Saya tidak akan marah pada mereka. Permaisuri tidak terikat pada aturan biasa. Bisa menjual ramuan perkawinan di jalan dan juga bisa menekan orang lain dengan kekerasan. Benar-benar wanita yang tak kalah dengan pria. Tidak, saya sudah terbiasa, sama sekali tidak perlu disebut. Apa yang kalian tertawakan? Lelucon apa yang saya katakan? Apa yang kalian tertawakan? Lelucon apa yang aku ucapkan? Ceritakan padaku dong, sebenarnya apa yang kalian tertawakan? Aduh, sudah tidak tahan. Aku tertawa sampai sakit perut. Kukira dia orang hebat. Ternyata tidak. Para saudari, jika sudah cukup tertawa, jangan tertawa lagi. Salam permaisuri, aku adalah Dewi. Hari ini kita sudah bertemu. Mengapa permaisuri menatapku seperti itu? Apa ada kotoran di wajahku? Kamu terlihat cantik saat tersenyum. Seperti bunga. Permaisuri memang pandai bicara, silakan duduk. Kata-kata permaisuri tadi membuat kesedihan hatiku sedikit terobati. Jika ada waktu luang nanti, datanglah ke istana, sering-seringlah berkunjung. Nona Dewi, apakah ada masalah? Boleh cerita padaku? Kamu benar-benar tidak tahu malu, selir Dewi, mana mungkin. Putri terhormat cantik, jangan gegabah. Permaisuri pasti tidak tahu. Beberapa tahun lalu aku sakit, jadilah begini. Ian, meskipun aku melihatmu cantik, tapi pertama kali aku merasa kamu agak lemah. Aku tebak kamu pasti ingin punya anak, tapi belum berhasil. Begini saja, jika kamu percaya padaku, aku bisa membuatkan ramuan kesuburan. Setelah minum, pasti bisa hamil. Nyonya Permaisuri harap berhati-hati bicara. Aku bicara serius. Baiklah. Benarkah permaisuri bisa membuatku hamil? Benar-benar, asal kamu percaya padaku. Kalau begitu, aku berterima kasih pada permaisuri.
Percaya aku, percaya aku. Tidak kusangka, perempuan licik ini ternyata bisa masuk istana juga, bahkan bisa membuat para selir istana begitu menyayanginya. Cintri, aku tidak akan melepaskanmu. Xiangyun datang. Kebetulan, istri Pangeran Zenan juga ada di sini. Masalah kalian sebelumnya biar aku yang menjadi penjamin, anggap saja selesai. Selir, Xiangyun selalu ingin akur dengan permaisuri, tapi permaisuri tidak mau. Setiap kali padaku dia selalu bermuka masam. Selir, lihatlah permaisuri melototiku lagi. Selir, Anda mungkin belum tahu, permaisuri ini dibesarkan di desa sejak kecil. Tidak pernah belajar tata krama, juga tidak bisa membaca dan menulis. Orang yang kasar seperti ini, bagaimana bisa pantas untuk Pangeran Zenan yang gagah perkasa? Aku memang tidak tahu tata krama, juga tidak bisa banyak membaca, bahkan agak kasar. Tapi, yang suamiku cintai adalah aku. Apa urusanmu? Kamu mau bilang aku tidak punya aturan, tidak tahu sopan santun. Setiap hari kata-kata yang tidak pantas diucapkan, kamu ucapkan kan? Tapi apa yang aku katakan bukankah semuanya fakta? Xiangyun, apa yang dikatakan permaisuri itu benar. Meskipun aku tahu kamu dulu dengan Pangeran Zenan bertunangan, tapi sekarang permaisuri Pangeran Zenan adalah dia. Hal-hal yang sudah lewat kamu juga harus membiarkannya berlalu, saatnya melepaskan. Tidak bisa melepaskan. Yang Mulia Xiangyun sejak kecil sudah mengagumi Pangeran Zenan. Posisi permaisuri ini seharusnya milikku. Sekarang kalau aku harus melepaskannya, bukankah itu akan merenggut nyawa Xiangyun? Yang mulia adik Xiangyun, perkataannya juga masuk akal. Cinta dan kasih sayang selama ini hilang begitu saja. Siapapun pasti tidak bisa menerimanya. Itu wajar sebagai manusia. Yang mulia, menurutku, laki-laki punya banyak istri juga hal yang sangat normal. Xiangyun mengagumi Pangeran Zenan, sebaiknya minta Ratu Permaisuri mengeluarkan dekret agar Pangeran Zenan menerima Xiangyun masuk ke istana sebagai selir. Xiangyun, apa kau rela menjadi selir? Kau juga mau mengikuti Pangeran Zenan? Yang Mulia asalkan bisa mengikuti Pangeran Zenan. Xiangyun tidak meminta apapun lagi. Tunggu. Sebenarnya, pria punya banyak istri memang tidak salah. Tapi, Saudari Xiangyun, ada satu hal yang benar-benar tidak aku mengerti. Kau bilang seumur hidupmu hanya mencintai suamiku seorang. Bahkan tidak peduli status. Kau mau menikah dengannya sebagai selir. Aku ingin bertanya, dulu ketika dia difitnah orang, saat dia di penjara, di mana kau? Aku dikurung ayah di rumah. Kau dikurung ayah di rumah? Lalu, apakah kau tahu apa yang aku lakukan untuk suamiku? Nona, dulu pangeranku dikurung di kereta penjara dan diarak, rambut kusut dan wajah kotor, tubuh kurus kering, di jalan dijual sebagai budak. Tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Akulah yang menggunakan sisa 5 tael perak untuk membeli suamiku. Kau selalu bertanya padaku, kenapa suamiku bisa menyukai perempuan sepertiku? Sekarang kau mengerti? Jika kau benar-benar mengerti, maka aku bilang kau ingin menjadi selir pangeranku. Kau benar-benar tidak pantas kau. Saat itu Pangeran Zenan sudah menjadi tahanan. Jika aku menikah dengannya, bukankah itu akan menjerat diriku sendiri? Kenapa? Karena ucapanku sepatah kata pun tak bisa keluar. Cintri, dasar perempuan jalang, kau pikir kau menang? Xiangyun, permaisuri benar. Pangeran sangat mencintainya setelah melewati berbagai kesulitan, akhirnya bersatu. Sekarang kau harus melepaskannya. Yang Mulia, jangan sekali-kali tertipu oleh Cintri perempuan ini. Dia itu pernah menikah. Pria itu sekarang masih hidup. Aku suruh kau selidiki Cintri, urusan perempuan jalang itu. Apa yang kau temukan? Menjawab pertanyaan Nona, Cintri itu sudah menikah di desa. Saya pergi ke sana dan sudah membawa dia bersama istrinya ke sini. Bagus. Dengan mereka, ya aku bisa merebut kembali Kuen. Apa yang kau katakan benar? Permaisuri benar-benar pernah menikah? Menjawab pertanyaan Paduka, Xiangyun datang ke istana untuk melaporkan hal ini, agar Pangeran Zenan tidak tertipu oleh perempuan ini. Di mana pria itu sekarang? Xiangyun sudah membawa mereka. Aku Cem, rakyat jelata, menghadap para selir. Aku Sunara, rakyat jelata, menghadap para selir.
kalian berdua masih hidup? Cintri, betapa kejamnya kau. Dulu kau demi meraih kedudukan tinggi, menjebak aku dan Cem. Apa kau ingat? Dia adalah suamimu. Ya, dialah perempuan ini. Dia bukan hanya licik, tapi juga merencanakan pembunuhan suaminya. Mohon para selir, berilah keadilan untuk rakyat jelata. Benar, para selir, apa yang dikatakan Cem tidak salah sedikit pun. Dialah Cintri, dia menjebak kami berdua. Mohon para selir, mohon para selir. Beri keadilan untuk rakyat jelata. Beri keadilan untuk rakyat jelata. Mohon para selir, bela hamba ini, bela hamba dong. Dewi, ternyata Cintri sudah menikah sebelumnya dan suaminya masih hidup. Dia bisa menikah dengan Pangeran Zenan. Entah, apakah Pangeran Zenan tahu soal ini? Putri terhormat cantik benar, Cintri pasti sengaja menipu. Hal ini harus dilaporkan kepada Kaisar. Mohon para selir, bela hamba dong. Sekarang permaisuri apalagi yang bisa kamu katakan? Dewi ini tidak seperti yang mereka katakan. Jam ini demi ambisi. Dia meninggalkan saya dan putri saya hanya untuk berkenalan dengan putri pejabat Sunara. Dia menghilang selama 8 tahun. Semua orang di kampung mengira dia sudah mati. Semua orang memanggilku janda. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menyuruh orang untuk menyelidiki. Kamu ngomong ngawur. Padahal aku dalam bahaya. Diselamatkan oleh putri pejabat mana, ada hal meninggalkan istri dan anak. Betul, mohon para selir jangan dengar omongannya yang ngawur. Apa itu omong kosong? Tanya saja pada orang, pasti tahu. Paduka, suamiku tahu semua urusanku. Sebentar, setelah suamiku datang, kalian tanya saja padanya, pasti tahu. Cintri, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sengaja mengulur waktu, kan? Menunggu Pangeran Zenan datang menyelamatkanmu, iya kan? Kamu, Lusin, kamu memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan bertarung denganmu hari ini. Ada apa ribut? Kamu pikir ini tempat apa? Ini adalah istana dalam, bukan pasar atau desa. Berani kalian bertingkah di sini? Wanita ini, itu yang disebut Lusin, kan? Benar-benar penampilan yang tidak pantas. Paduka Ratu Permaisuri. Perkara hari ini menyangkut Putri Pangeran Zenan. Aku juga tidak bisa memutuskan. Syukurlah Paduka Ratu datang tepat waktu. Aku di Istana Keanggunan Burung Phoenix sudah mendengar tentang ini. Jadi aku datang khusus untuk menangani ini. Agar Pangeran Zenan tidak tertipu orang lain. Putri Pangeran Zenan, kau tahu salahmu? Ratu Permaisuri, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus dihukum? Cintri, kamu masih tidak mengaku salah. Jika Ratu Permaisuri menemukan sesuatu, kamu tidak cakades luput dari hukuman fisik. Bibi, kamu harus membela Xiang Yun ya. Dasar bodoh. Aku adalah bibimu, tentu akan membelamu. Hanya saja Pangeran Zenan masih terikat pada wanita desa itu. Kita harus mencari cara agar dia diceraikan. Itu mudah. Xiang Yun punya caranya sendiri. Bukan. Bahkan jika mati, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun aku sudah bertahun-tahun di istana belakang, tapi soal urusan luar, aku juga sedikit mendengar. Permaisuri, saat pertama kali tiba di ibu kota, kamu telah membuat masalah yang tidak kecil. Ratu Permaisuri juga telah mendengar. Permaisuri Pangeran Zenan ini tidak hanya memukul guru yang mengajarinya tata krama, tetapi juga menjual ramuan kawin di depan umum. Lebih parahnya lagi, dia juga di rumah bordil membeli bunga tercantik dan mengirimnya ke istana pangeran. Bahkan, sebelum menikah dengan Pangeran Zenan, dia sudah bertunangan. Tunangannya berlutut di samping. Baginda, hamba Cem adalah suami dari Cintri ini. Mohon Baginda membela hamba. Selir memang cerdik dengan tubuh yang tidak suci menikahi Pangeran Zenan. Dengan begitu aku harus membela adik Kaisar.
kamu percaya apa kata mereka? Kau bodoh sekali. Kurang ajar. Cintri, apa yang baru saja dikatakan Lusin mana yang memfitnahmu? Kau masih berani membantah di sini? Baginda Ratu Permaisuri, masalah hari ini menyangkut Pangeran Zenan. Apakah? Aku adalah ratu penguasa 6 istana. Urusan ini tidak perlu dilaporkan ke Pangeran Zenan. Aku sendiri yang akan menanganinya. Cintri, kau tak bermoral tidak menjaga kesopanan bukti kuat mengingat kau masih memiliki 2 orang putri. Aku akan meringankan hukumannya orang. Sampaikan perintahku turunkan selir Pangeran Zenan menjadi gundik. Putri keluarga Liu, Lusin masuk ke istana Pangeran Zenan sebagai istri. Pagi. Ratu Permaisuri, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Aku mengganggu Ratu Permaisuri yang sedang menangani urusan istana belakang. Jangan berkata begitu, Kaisar. Saya merasa ini hanya masalah kecil, maka saya tidak mengganggu Kaisar. Setelah berunding dengan Pangeran Zenan, saya langsung menanganinya sendiri. Kakak ipar, kamu memang pandai meremehkan segalanya ya. Apa ada yang terluka? Saat itu berpisah, kukira tidak akan bertemu lagi. Tak disangka kalian masih bisa masuk ke istana. Percaya? Hukuman waktu itu terlalu ringan. Pangeran Zenan? Bukan begitu. Rakyat jelata takut Pangeran Zenan tertipu, makanya datang ke istana untuk bersaksi. Berani sekali. Baginda jangan marah. Jangan sampai membahayakan kesehatan Baginda. Dulu aku sendiri menjemput Pangeran Zenan pulang ke ibu kota. Tahukah engkau apa yang aku lihat? Aku tidak tahu. Pangeran Zenan di sana dipermalukan. Pemimpinnya adalah 2 sampah itu. Sekarang ternyata ada orang yang berani membawa mereka ke istana. Bukan hanya memfitnah Pangeran Zenan dan permaisurinya, tapi juga mempermainkan kalian semua. Ratu Permaisuri, urusan harem ini kau tangani, aku harus mengatakan. Sangat tidak pantas. Aku tidak tahu, mohon ampun Baginda. Si bodoh ini tidak memberitahu aku. Baginda juga tahu soal ini? Kakanda, kedua orang ini bisa masuk ke ibu kota. Pasti ada dalang di belakangnya. Mohon Kakanda menyelidiki kebenarannya. Berikan keadilan untuk permaisuri. Suamiku kedua orang ini semua dibawa olehnya. Baginda, aku tahu aku bersalah tertipu oleh kedua orang ini. Tapi istri Pangeran Zenan itu menjual sup kawin di jalan, memukul guru, dan pergi ke rumah bordil membeli penghibur. Ini semua benar. Apakah Baginda tidak peduli? Istri Pangeran Zenan, ada yang ingin kau katakan? Kakak Raja. Aku ingin mendengarnya langsung dari dia. Baik, akan kubilang. Yang mulia, aku memang pernah memukul guru, tapi dia yang bilang aku wanita kampungan. Dan menyuruhku belajar 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Meski aku seorang wanita. Tapi aku juga manusia, aku punya hal yang ingin kulakukan sendiri. Lagi pula, pergi ke rumah bordil, membeli ratu bunga kedengarannya memang konyol. Tapi itu juga demi suamiku, dia ingin wanita bangsawan makanya aku carikan untuknya. Oh, kau ingin mencarikan wanita yang berbudi luhur untuknya sebagai istri. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku akan kembali ke desa menjadi tuan tanah wanita di sana.
Hahaha, sungguh tidak kusangka kau ternyata orang yang berakal budi. Adik Raja Permaisurimu ini sungguh hebat. Kakak Kaisar, jangan bercanda dengan adikmu ini. Kau tahu, seumur hidupku, Hanji Bing ngakuinya seorang. Permaisuri Pangeran Zenan. Kalau begitu, aku bertanya padamu, ramuan pembiakanmu ini apakah warisan keluarga? Tentu saja, jadi banyak orang mendengar namanya saja langsung merasa malu. Ini Kaisar. Ternyata memiliki efek seperti ini. Kakak Kaisar. Adikmu bisa menjadi jaminan. Ramuan ini memang memiliki khasiat luar biasa. Karena memiliki efek seperti ini, maka memang seharusnya dikembangkan dengan baik. Kau tenang saja, aku sudah kuingat di dalam kepala. Istriku, jangan main-main ini, Kaisar. Aduh. Permaisuri Pangeran Zenan, meskipun bersalah duluan, tapi aku mempertimbangkanmu karena ada penyebabnya. Maka aku hukum kau di dalam istana. Tahan diri dan merenung kau terima atau tidak. Baik, ikut katamu. Apapun katamu. Pangeran Zenan, aku ada bicara denganmu. Setelah kembali, ingat suruh permaisurimu ramuan pembiakan kirim ke istana. Sudah paham? Urusan yang diperintahkan kakak raja. Aku akan mengurusnya. Aku juga lelah perkara hari ini. Tampaknya semua karena Pangeran Zenan. Kalau begitu, serahkan pada Pangeran Zenan untuk menanganinya, Ratu Permaisuri. Kau temani aku ke aula penenang jiwa. Baginda. Kenapa Ratu tidak mau? Aku tidak berani. Lusin, kau benar-benar punya cara untuk memisahkan aku dan Cuin yang sampai-sampai dari jauh mereka kau kumpulkan di ibu kota. Tidak, bukan begitu. Jangan bicara, aku tidak mau dengar panggil orang. Seret mereka berdua keluar. Pukul sampai mati. Itu Lusin. Itu Lusin. Bukan kami dia semua. Pangeran Zenan, ampunilah dia. Pangeran Zenan, ampun. Lusin, aku sudah bilang, tidak ada kemungkinan antara kita. Dulu tidak, sekarang juga. Masa depan pun sama, namun mengingat kamu dengan Ratu Permaisuri memiliki hubungan keluarga. Aku akan mengampunimu, tapi kamu dan ayahmu tidak boleh tinggal di ibu kota, harus pergi ke daerah untuk menjabat. Selamanya tidak boleh kembali ke ibu kota. Istriku, ayo pulang. Iya. Selir Dewi, terima kasih sudah membantuku hari ini. Kalau nanti aku ada waktu, aku akan datang ke istana menemuimu. Dewi, aku dengar dari tabib kekaisaran kamu hamil 3 bulan, benarkah ini? Baginda, benar aku mengandung anakmu. Hahaha, aku sungguh tidak menyangka Cintri ini ramuan pembiakan. Sungguh manjur, ini sungguh kabar baik. Tentu kabar baik Baginda harus memberi hadiah permaisuri itu. Betul, sampaikan perintahku. Permaisuri Pangeran Zenan ini berjasa besar, aku akan menganugerahinya gelar Putri Changning. Selain itu, beri emas 1000 tael. Baik.
Sayang, Bagaimana penampilanku hari ini? Pangeran gagah. Aduh, celaka, ada yang datang. Kenapa pas begini ada yang datang? Menyebalkan sekali. Pangeran, bagaimana kalau kita keluar dulu? Bagaimana jika dia ada urusan penting? Tidak kusangka. Setelah beberapa bulan ini, permaisuriku mulai mengerti keadaan. Ayo pergi. Silakan. Selamat Pangeran dan Permaisuri, kabar gembira. Kabar gembira apa? Selir Dewi di istana sedang hamil 3 bulan. Kaisar sangat senang. Khususnya dianugerahi gelar Permaisuri sebagai Putri Changning, diberi 1000 tael emas. Mas Permaisuri dan Putri ini, yang mana lebih besar? Sama-sama mulia, sama-sama mulia. Pangeran Permaisuri, pesan sudah hamba sampaikan. Hamba tidak akan mengganggu lagi. Hamba pamit. Selamat jalan, Kakang. Kamu kenapa? Aku tidak tahu, cuma sedikit mual. Pangeran, jangan-jangan Permaisuri juga hamil. Bayang. Dokter, istriku ada apa? Apakah benar-benar hamil? Selamat, Pangeran. Selamat, Pangeran. Permaisuri benar-benar hamil. Sudah lebih dari 3 bulan. Hadiah. Hadiah besar, mengerti ikut saya. Hamba undur diri. Istriku, kita akan punya anak. Ibu sedang hamil. Bisa kali ini melahirkan adik laki-laki? Ayah tidak peduli laki-laki atau perempuan, asalkan anak ibu. Ayah akan senang. Mulai hari ini, aku akan menemanimu tanpa henti melindungimu, istriku. Setuju?